semuanya, kembali lagi bersama saya Miryani Rifka Kaulan dari kelas 3B Akuntansi dengan NPM 02272411107. Nah, di video ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan juga menarik dalam sistem keuangan nasional, yaitu mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Topik ini sangat menarik karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi Indonesia dan bagaimana sistem keuangan kita tuh beradaptasi terhadap perubahan kelembagaan yang besar. Sejak terbentuknya OJK pada tahun 2011 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 2013, peran Bank Indonesia atau BI mengalami perubahan yang signifikan. Dulu, Bank Indonesia adalah pengawas tunggal seluruh sistem perbankan dan lembaga keuangan, tapi kini itu tuh sebagian dialihkan ke OJK. Akibatnya, BI bertransformasi menjadi lembaga yang lebih fokus pada stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan juga stabilitas keuangan nasional. Perubahan ini itu bukan sekedar teknis, tapi strategis, karena menyangkut pembagian wewenang, koordinasi kebijakan, hingga arah pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Sebelum OJK terbentuk, pengawasan sistem keuangan dilakukan oleh dua lembaga berbeda, yaitu yang pertama ada Bank Indonesia atau yang kita kenal dengan BI, yaitu tugasnya itu mengawasi sektor perbankan. Terus yang kedua tuh ada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu mengawasi pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Namun, seiring perkembangan ekonomi global dan kompleksitas produk keuangan, sistem pengawasan yang terbagi seperti ini tuh dianggap kurang efisien. Contohnya, banyak produk keuangan yang lintas sektor seperti bank asuransi, di mana produk perbankan terhubung dengan asuransi. Tidak ada satu lembaga pun yang bisa melihat risiko secara keseluruhan. Terus koordinasi antara lembaga sering terlambat dan hal ini tuh berpotensi memunculkan risiko sistematik. Dari situ muncul kebutuhan akan lembaga pengawas tunggal yang terintegrasi. Hasilnya pada tahun 2011 pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita kenal dengan OJK, sebuah lembaga independen yang bertugas mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melindungi konsumen di seluruh sektor jasa keuangan. Tujuan pembentukan OJK antara lain mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan, dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan Indonesia di tingkat global. Dengan demikian, fungsi pengawasan BI itu dialihkan ke OJK agar bisa fokus sepenuhnya pada kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi makro. Setelah OJK berdiri, tanggung jawab BI disederhanakan tapi diperdalam. Sebelumnya, BI memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai otoritas moneter, yaitu mengatur uang beredar dan inflasi, sebagai pengawas perbankan, dan sebagai penyelenggara sistem pembayaran nasional. Nah, setelah tahun 2013, fungsi pengawasan perbankan sepenuhnya tuh dialihkan ke OJK. BI kini berfokus pada fungsi makroprudensial, yaitu menjaga kestabilan sistem keuangan secara menyeluruh, bukan per lembaga. Fungsi utama BI itu kini ada 3. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. BI berperan menjaga nilai rupiah agar stabil baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar. Instrumen yang digunakan antara lain yaitu suku bunga acuan. Suku bunga ini digunakan sebagai acuan bunga bank. Jika BI menaikkan suku bunga, maka inflasi ditekan. Jadinya nilai rupiah tuh menguat. Jika BI menurunkan suku bunga, jadi kredit tuh lebih murah, maka ekonomi tuh distimulus. Selanjutnya itu ada operasi pasar terbuka. Nah, kegiatan BI membeli atau menjual surat berharga SBN. Ketika BI membeli SBN, uang beredar tuh bertambah atau stimulus. Ketika BI menjual SBN, maka uang beredar tuh berkurang atau pengetatan. Nah, OPT ini adalah instrumen harian yang paling fleksibel untuk menjaga likuiditas. Terus ada rasio cadangan wajib minimum atau GWM.
kewajiban bank menyimpan sebagai dananya tuh di BI. Ketika GWM dinaikkan, maka bank punya lebih sedikit ruang memberikan kredit, maka uang beredar tuh akan turun. Ketika GWM diturunkan, maka bank bisa menyalurkan kredit tuh lebih besar. Dan pengaturan likuiditas perbankan. Selanjutnya, pengaturan likuiditas perbankan. BI memastikan bank tuh punya dana cukup untuk operasi harian, termasuk pengaturan instrumen seperti fasilitas simpanan, fasilitas pinjaman jangka pendek, dan standing fasilitas. Instrumen ini tuh membantu menjaga stabilitas pasar uang. Nah, yang kedua itu ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia atau BI itu berperan sebagai pengatur, pengawas, dan pengembangan utama seluruh sistem pembayaran di Indonesia, baik pembayaran tunai maupun non-tunai. Tugas ini itu menjadi sangat krusial karena stabilitas ekonomi modern sangat bergantung pada kecepatan, keamanan, dan kendalaan perputaran uang. Di masyarakat. Pengaturan dan pengawasan pembayaran tunai. Nah, pada pembayaran tunai, BI itu memiliki tanggung jawab, yaitu mencetak, mengedarkan, dan mengedarkan uang rupiah. Terus menjaga agar ketersediaan uang layak edar itu selalu cukup di seluruh wilayah Indonesia. Menjamin kualitas uang tidak lusuh, rusak, atau palsu. Dan terakhir, melakukan edukasi ciri keaslian uang 3D dan C, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Dengan sistem tunai yang rapi, masyarakat bisa bertransaksi dengan lancar dan anti pemalsuan. Nah, terus ada pengaturan dan pengawasan pembayaran non-tunai. Pada era digital, BI memastikan sistem pembayaran itu aman, cepat, murah, dan andal. Bentuk pengaturannya itu mencakup yang pertama tuh ada KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, KRIS ini tuh adalah standar QR kode nasional. BI mengembangkan dan menetapkan standarnya agar semua aplikasi pembayaran dapat memindai satu QR yang sama, transaksi lebih cepat, aman, dan semakin inklusif hingga UMKM kecil. KRIS juga menjadi fondasi ekonomi digital di Indonesia. Terus ada selain KRIS tuh ada BI Fast. Nah, BI Fast ini adalah layanan transfer bank real time, murah dan juga cepat. Biaya maksimal yaitu sebesar 2.500 per transaksi. Terus proses hitungnya tuh detik dan bisa dipakai 24 jam. Terus pentingnya peran BI di era digital. Karena itu, BI harus memastikan sistem pembayaran tidak boleh down, transaksi berjalan lancar dan efisien, risiko cyber terkendali, dan inovasi tetap berkembang namun tetap aman bagi masyarakat. Dengan sistem pembayaran digital yang stabil, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih sehat dan inklusif. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu kebijakan makroprudensial. BI juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro. Artinya, BI mengawasi hal-hal besar yang bisa mengguncang sistem ekonomi, misalnya pertumbuhan kredit yang terlalu cepat, gelembung harga properti, atau arus modal asing yang tidak stabil. Untuk mengantisipasi itu, BI menerapkan kebijakan seperti rasio loan to value atau LTV. Nah, LTV ini itu mengatur berapa besar kredit yang boleh diberikan bank dibandingkan harga properti yang dibeli. Tujuannya yaitu menghindari bubble harga properti dan kredit macet, mendorong masyarakat tidak bergantung penuh pada utang. Selain LTV tadi, ada Counter Cyclical Capital Buffer atau CCB. Ini adalah cadangan modal tambahan yang wajib disiapkan bank ketika ekonomi sedang tumbuh pesat. Kenapa? Saat ekonomi booming, bank tuh biasanya agresif memberikan kredit. Ini tuh berbahaya karena ketika kondisi tiba-tiba memburuk, maka kredit tuh macet tuh bisa melonjak. Maka CCB ini tuh berfungsi menyediakan bantalan atau buffer modal tambahan, terus memastikan bank tetap kuat saat memasukkan periode sulit dan mengurangi risiko kejatuhan bank secara bersamaan. Saat ekonomi melemah, BI bisa memperlonggar atau menurunkan CCB agar bank bisa kembali agresif menyalurkan kredit.
Pengawasan likuiditas sistem perbankan nasional. BI memastikan bank-bank nasional memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas penting agar bank bisa mencairkan dana nasabah kapan saja, tidak terjadi loss money, sistem pembayaran berjalan lancar. Pengawasannya mencakup pemantauan rasio likuiditas harian, stress test likuiditas, kebijakan makroprudensial likuiditas, misalnya PLM atau RIM. BI bisa menginjeksi likuiditas jika pasar sedang tegang, misalnya saat ada kepanikan ekonomi. Dengan cara ini, BI berperan mencegah krisis sebelum benar-benar terjadi. Kebijakan moneter dan stabilitas nilai rupiah. Kebijakan moneter adalah inti dari tugas BI. Tujuannya adalah menjaga agar inflasi itu terkendali, nilai tukar rupiah stabil, dan pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. Lalu bagaimana BI melakukannya? Pertama, melalui pengaturan suku bunga acuan. BI mengatur suku bunga untuk memengaruhi perilaku masyarakat dalam menabung, berinvestasi, dan meminjam uang. BI menaikkan suku bunga ketika inflasi meningkat atau terlalu tinggi, nilai tukar rupiah melemah, arus modal asing keluar, atau konsumsi dan kredit tumbuh terlalu cepat. Dampaknya, konsumsi masyarakat tuh berkurang karena bunga pinjaman tuh lebih mahal, kredit motor, mobil, dan rumah tuh jadi lebih berat. Terus masyarakat memilih menahan konsumsi karena biaya utang tuh meningkat. Dan juga masyarakat tuh lebih memilih menabung karena suku bunga deposito naik, return simpanan tuh lebih menarik. Terus investasi melambat. Pinjaman untuk bisnis tuh menjadi mahal sehingga perusahaan tuh mengurangi belanja modal. Terus ada inflasi itu turun bertahap karena daya beli masyarakat menurun, harga-harga tuh lebih terkendali. Dan yang terakhir tuh nilai tukar rupiah tuh menguat. Suku bunga tinggi menarik investor asing masuk membeli aset Indonesia, maka permintaan rupiah tuh naik. Tujuan akhirnya itu menurunkan inflasi, menstabilkan rupiah. Tujuan akhirnya yaitu untuk menurunkan inflasi dan juga menstabilkan rupiah. Nah, BI itu menurunkan suku bunga ketika ekonomi itu melemah, konsumsi dan investasi turun, inflasi rendah atau kendali, dunia usaha tuh butuh dorongan. Nah, dampaknya itu kredit tuh bisa lebih murah, cicilan rumah, mobil, pinjaman usaha itu menjadi lebih terjangkau. Terus masyarakat tuh terdorong untuk berbelanja karena biaya meminjam tuh lebih rendah, maka konsumsi tuh akan meningkat. Terus dunia usaha tuh lebih bergairah, perusahaan lebih mudah mengakses modal murah untuk ekspansi, produksi, dan pembukaan lapangan kerja. Terus tabungan yang kurang menarik, karena suku bunga deposito turun, orang tuh cenderung belanja atau investasi ke instrumen lain. Dan yang terakhir, ekonomi tumbuh tuh lebih cepat. Dorongan konsumsi dan investasi menggerakkan roda ekonomi. Maka tujuan akhirnya tuh memulihkan ekonomi, meningkatkan aktivitas dunia usaha, dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, melalui operasi pasar terbuka atau OPT. Nah, operasi pasar terbuka adalah instrumen utama Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar di perekonomian. Caranya adalah membeli atau menjual surat berharga negara atau SBN. Setiap tindakan BI dalam OPT langsung memengaruhi likuiditas perbankan, pergerakan bunga pasar uang, nilai tukar rupiah, dan arus kredit di masyarakat. OPT disebut sebagai instrumen yang paling fleksibel karena BI bisa menggunakan setiap hari sesuai kondisi pasar. Jika BI membeli surat berharga negara atau SBN, ini disebut kebijakan moneter ekspansif karena tujuannya menambah likuiditas atau uang yang beredar. Cara kerjanya, BI membeli SBN dari bank atau pelaku pasar. Uang digunakan BI itu untuk membeli SBN dan masuk ke perbankan. Likuiditas bank meningkat, maka uang beredar bertambah. Dampaknya uang beredar tuh meningkat. Bank punya dana lebih untuk menyalurkan kredit. Terus suku bunga pasar uang turun karena likuiditas tuh longgar, bunga pinjaman tuh bisa turun. Terus kredit lebih mudah diberikan. Rumah tangga dan perusahaan tuh jadi lebih mampu meminjam. Terus ekonomi terdorong tumbuh
konsumsi naik, investasi naik, produksi bertambah, dan inflasi itu bisa naik. Karena permintaan meningkat, BI harus tetap memantau agar tidak berlebihan. Kapan BI melakukannya? Saat ekonomi melemah, saat likuiditas perbankan ketat, dan saat nilai tukar stabil dan inflasi rendah. Ketiga, menjaga nilai tukar rupiah. Nah, nilai tukar yang terlalu berfluktuasi bisa mengganggu perekonomian karena banyak kegiatan ekonomi Indonesia itu bergantung pada perdagangan internasional, impor bahan baku, dan aliran modal asing. Mengapa nilai tukar harus stabil? Yang pertama, ketika rupiah melemah, maka harga impor tuh naik. Barang impor seperti bahan baku pabrik, obat-obatan, elektronik, gandum, kedelai, bahan bakar akan menjadi lebih mahal. Ini mendorong inflasi karena biaya produksi itu naik. Terus rupiah terlalu kuat juga tidak baik karena bisa melemahkan daya saing ekspor Indonesia. Produk jauh lebih mahal di luar negeri, terus mengurangi pendapatan pelaku ekspor. Jadi BI tidak ingin rupiah itu terlalu lemah atau terlalu kuat. Yang dicari adalah stabilitas. Cara BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yaitu yang pertama, intervensi di pasar valuta asing. Terus yang kedua, menggunakan instrumen Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF. Yang ketiga, yaitu menjaga suku bunga agar menarik bagi investor asing. Dan yang terakhir, mengelola cadangan devisa. Nah, terus yang keempat, yaitu menjaga cadangan devisa. Cadangan devisa itu adalah semacam tabungan negara dalam bentuk aset-aset luar negeri, seperti dolar Amerika Serikat, emas, dan valuta asing lainnya. Cadangan ini sangat penting karena berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan pemerintah dan Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan internasional. Misalnya membayar impor barang, membayar utang luar negeri, atau menghadapi gejolak ekonomi global. Ketika cadangan devisa kuat dan jumlahnya cukup besar, Indonesia tuh memiliki kemampuan lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi. Investor asing itu cenderung lebih percaya karena mereka melihat negara memiliki benteng finansial yang kuat untuk menghadapi krisis. Nah, sekarang kita masuk ke koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK. Dalam sistem yang baru, koordinasi antara BI dan OJK itu sangat krusial. Keduanya harus berjalan seirama agar kebijakan moneter, kebijakan prudensial, dan pengawasan keuangan itu tidak bertabrakan. Beberapa bentuk koordinasi resmi dilakukan melalui pertukaran data dan informasi keuangan BI dan OJK. Itu memiliki kewenangan yang berbeda. Beberapa bentuk koordinasi resmi yang dilakukan melalui yang pertama, pertukaran data dan informasi keuangan. BI dan OJK memiliki kewenangan yang berbeda sehingga data yang dimiliki keduanya itu juga berbeda. BI memegang data, kalau BI itu memegang data makro seperti pergerakan uang beredar, transaksi antar bank, nilai tukar, likuiditas perbankan, dan stabilitas sistem pembayaran. Kalau OJK itu memegang data mikro seperti kesehatan bank, rasio kredit bermasalah, laporan bulanan bank, dan kondisi perusahaan jasa keuangan lainnya. Yang kedua, rapat rutin dalam forum FKSSK. Nah, FKSSK ini itu adalah forum koordinasi stabilitas sistem keuangan. Itu berisi 4 lembaga, yaitu BI, OJK, Kemenku, dan LPS. Dalam forum ini, BI dan OJK tuh rutin bertemu untuk membahas perkembangan ekonomi dan keuangan terbaru, mengevaluasi risiko yang mulai muncul, dan menyepakati langkah pencegahan jika ada gejolak di sektor keuangan. Nah, yang ketiga, penetapan kebijakan bersama ketika ada potensi krisis. Jika ada gejala awal krisis, misalnya bank besar mengalami masalah likuiditas atau nilai rupiah bergejolak, BI dan OJK itu tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka dapat mengambil keputusan secara koordinatif, misalnya BI memberikan keringanan likuiditas ke bank tertentu. OJK memperketat pengawasan atau menerbitkan kebijakan restrukturisasi, dan keduanya menyampaikan keputusan resmi bersama agar pasar tetap tenang. Intinya, keputusan penting itu diambil secara kolektif dan menghadiri kepanikan pasar. Nah, dan juga kerjasama edukasi serta literasi keuangan nasional.
BI dan OJK juga bekerja sama dalam program literasi seperti edukasi penggunaan KRIS, kampanye anti penipuan keuangan, edukasi tentang layanan keuangan digital, dan program peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan. Hal ini membantu masyarakat lebih memahami keuangan dan mengurangi risiko penipuan serta misinformasi. Dampak transformasi terhadap dunia perbankan. Setelah OJK beroperasi penuh, dunia perbankan tuh mengalami perubahan besar dalam tata kelola dan juga pengawasan. Dampak positifnya itu antara lain, pengawasan tuh jadi lebih terfokus dan menyeluruh. Setelah OJK beroperasi penuh, setiap jenis lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, fintech, pasar modal, itu diawasi oleh tim yang berbeda dan spesialis. Ini membuat pengawasan menjadi lebih detail, terstruktur, dan tidak tumpang tindih. Bank menjadi lebih disiplin dalam mengelola risiko karena standar pengawasan tuh lebih ketat dan seragam. Terus kepercayaan publik tuh lebih meningkat. Dengan pengawasan yang dilakukan lembaga independen OJK, masyarakat tuh melihat bahwa sistem keuangan lebih transparan dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu. Aturan menjadi lebih jelas, laporan keuangan lebih terbuka, dan perlindungan konsumen tuh lebih baik. Hal ini membuat masyarakat semakin percaya pada bank dan memilih menyimpan uang atau berinvestasi pada lembaga yang diawasi OJK. Nah, terus stabilitas keuangan tuh jadi lebih kuat. Setelah tugas moneter dan pengawasan dipisah, BI fokus menjaga stabilitas rupiah, inflasi, dan sistem pembayaran. Sementara OJK itu fokus memastikan bank beroperasi dengan kesehatan dan tidak melakukan praktik berisiko. Pemisahan fungsi ini membuat kedua lembaga bekerja lebih efektif dalam menjaga stabilitas keseluruhan sistem keuangan. Tantangan baru di era digital. Era digital membawa peluang sekaligus ancaman baru bagi BI dan juga OJK. Beberapa tantangan utamanya yaitu perkembangan fintech dan pembayaran digital. Layanan seperti dompet digital, KRIS, dan transfer online itu makin populer. BI harus memastikan sistem ini tuh aman, efisien, dan tetap dalam kendali moneter nasional. Terus kemunculan aset digital seperti kripto. Nah, aset kripto ini itu tidak dikontrol oleh bank sentral manapun, sehingga berisiko terhadap stabilitas nilai uang. BI bersama OJK dan Bapeti itu bekerja sama untuk mengatur ruang lingkup penggunaannya di Indonesia. Nah, terus digitalisasi rupiah. BI sedang menyiapkan sentra bank digital BI sedang menyiapkan sentra bank digital currency atau CBDC, yaitu digital rupiah, sebagai bentuk uang resmi negara dalam versi digital. Tujuannya agar sistem keuangan itu tetap efisien dan relevan di masa depan. Peran edukasi dan literasi keuangan BI. Selain kebijakan ekonomi, BI juga berperan mendidik masyarakat lewat program edukatif seperti Gerakan Cinta Rupiah agar masyarakat menghargai dan menjaga uang rupiah. Terus Gerakan Nasional Non-Tunai yang mendorong penggunaan transaksi itu digital dan juga aman. Terus sosialisasi KRIS dan BIPS ke UMKM agar mereka bisa ikut ekonomi digital. Tujuannya adalah meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan. Kalau masyarakat paham cara kerja sistem keuangan, mereka akan lebih bijak mengatur uang, tidak mudah panik saat krisis, dan ikut menjaga stabilitas ekonomi. Nah, kesimpulannya, teman-teman, dari pembahasan panjang ini bisa kita simpulkan bahwa pembentukan OJK itu bukan berarti mengurangi peran Bank Indonesia, tapi justru membuat sistem keuangan nasional itu menjadi lebih kuat dan seimbang. Demikian pembahasan lengkap saya terkait tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan kita itu semakin matang dari sisi pengawasan yang terpadu, kebijakan moneter yang terarah, sampai inovasi digital yang terus berkembang.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga materi ini membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dalam memahami bagaimana ekonomi Indonesia dijaga agar tetap kuat. Sekian itu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan materi ekonomi dan keuangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.